Recording. Mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Class, good morning, class. Good morning. Good morning. Today, how are you today? We are fine. We are fine. You're fine, yeah. Alhamdulillah. And before we start our lesson today, I will check your attendance the first. Okay, Ananda Frianti, Present. Riyad Ansori, Present. Muklis, Present. Muhaimin. Present. Thank you. And before that, I want to ask you, have you ever felt confused about the an, and the? Pernahkah bingung dengan ketiga artikel itu? Halo? Ada orangnya lah. Yes. Sometimes. What is the meaning of and the? And what is the difference between an and the? So we will discuss about it. And next, so kita ketahui bahwa artikel are defined as kata sandang in Indonesian. Maksudnya istilah artikel dalam bahasa Inggris itu sama artinya dengan kata sandang. Wait. Contoh kata sandang in Indonesia adalah sa, sang, and para. And sedangkan contoh kata sandang in artikel in English adalah a, an, and the. Jadi, dalam bahasa Indonesia, artikel ini disebut dengan kata sandang yang memiliki arti an article is a word used before a noun that indicates whether or not the reference is to a specific entity or entities or an unspecific one. So, jadi artikel a, an, and the adalah kata yang digunakan sebelum kata benda yang menentukan spesifik atau tidaknya sebuah noun tersebut. Noun itu bisa berupa person, thing, animal, or etc. Nah, kinds of article in English itu sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu definite article and indefinite article. Definite article yaitu yang merujuk pada suatu kata benda yang bersifat pasti atau spesifik. Nah, dan itu terdiri dari kata the. Seperti yang bisa kalian lihat di PPT ini. Dan itu meliputi person, thing, and idea. Nah, seperti contoh di person yang kalimatnya there is a boy in front of the library. The boy is looking at me. Nah, yang artinya adalah ada seorang anak laki-laki di depan perpustakaan. Anak laki-laki itu melihat kepadaku atau memperhatikanku. Nah, the boy di sini sudah jelas ya kalau dijelaskan pada kalimat pertama tadi bahwasanya anak laki-laki itu berada di depan perpustakaan. Bahwasanya dijelaskan secara lebih spesifiknya. So the second is thing, yaitu the sun is bright. Nah, meskipun di sini tidak ada kalimat sebelumnya atau yang mengawalinya yang menjelaskan tentang matahari tersebut, tetapi kan matahari ini sudah diketahui oleh banyak orang bahwasanya matahari itu cuma ada satu. Jadi matahari itu cerah. Jadi harus menggunakan the karena hanya satu. And the next is idea. The happiness of my mother is important. Nah,
idea itu kata benda yang abstrak atau tidak terindra. Contohnya yang tadi, happiness of my mother is important. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya the happiness itu telah spesifik kepada my mother, kepada ibunya, kepada ibuku. Dijelaskan. Bukan berarti misalkan ada kalimat happiness is important. Nah, tidak bisa menggunakan kata the karena happiness untuk siapa, kebahagiaan untuk apa. Sampai sini mengerti? Understood. Oke. The next, uh, wait. Selanjutnya dalam definite article ini memiliki dua cara pengucapan. The first is the or di, dibaca di ketika kata benda mengikuti bunyi vokal di awal kata. Seperti a, i, u, e, o, bunyi vokal ya. Nah, wait. Nah, jadi contohnya the earth, the hour, the orange, and the end. Kenapa the hour? The hour karena H itu dalam bahasa Inggris kita membacakannya O, mengikuti kata vokal. And the second is the atau the dibaca ketika kata benda itu mengikuti bunyi konsonan di awal kata, seperti B, C, D, H, or etc. Nah, contohnya the car, the baby, the boy, and the honey. So the next. Nah, indefinite. Wait. Okay. Indefinite itu kalimat yang tidak terjemahannya ini kata indefinite di sini dalam bahasa Indonesia tidak tentu, tidak tetap, dan tidak pasti. Dan en merupakan kata sandang pada jenis indefinite article, yaitu menyebutkan benda pertama kalinya dan benda tersebut bersifat umum atau tidak spesifik. Dan itu juga meliputi person, thing, and idea. So, and kata ini hanya digunakan sebelum singular countable noun atau kata benda itu dapat dihitung tunggal. Jadi tidak bisa kalau misalnya plural menggunakan a or an. Kalau itu lebih dari satu tidak bisa menggunakan a or an. Hanya singular saja yang bisa menggunakannya. So, indefinite itu indefinite itu sendiri memiliki arti seseorang, seekor, sebiji, sebutir, tergantung apa objek yang disebutkannya atau yang ditunjukkannya. Contohnya, she goes to English course once a week. Dia pergi ke kursus bahasa Inggris sekali seminggu. Itu bisa dihitung 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan 3 minggu. Nah, selanjutnya, he is a teacher. Dia seorang guru. Nah, dia tidak hanya he is teacher. Jadi kalau misalnya tunggal kata bendanya itu, maka menggunakan indefinite article. Dan ini masih belum spesifik. So, the next, Linda is a student. Linda adalah seorang murid. And the last, my mother gave me an orange. Ibuku memberiku sebuah jeruk. Nah, dalam penggunaan e dan en itu, a digunakan untuk kata benda yang diawali huruf konsonan, kayak B, C, D, F, H, or etc. Dan contohnya seperti kalian lihat di PowerPoint, a car, a chair, a girl. Mengikuti huruf konsonan kan? C, car, girl, G. So, yang en, sedangkan en ini digunakan untuk kata benda yang diawali huruf vokal a, i, u, e, o. Seperti contoh kalimat an orange, an at, and an hour.
Selanjutnya, ini ada addition atau tambahan. Nah, ini dia zero article. Maksudnya apa? Tidak ada artikel di dalam suatu noun ini, tidak menggunakan kata an atau the. Contohnya ada can you speak English? Nah, bisa kalian baca itu hanya digunakan dalam zero article ini bisa nama-nama bahasa, olahraga, academic subject, nama orang, negara, or etc. Dan seperti kalian lihat di contoh, can you speak English? Nah, di situ tidak ada tertera artikel an or the. Tapi mungkin ada dijelaskan bahwasanya di sini ada nama negara, English. And the next is, do you play football? Nah, di sini juga tidak ada artikelnya ya. An, and the-nya tidak ada. Tapi di sini menjelaskan nama olahraga. Apakah kamu bermain sepak bola? Oke. Sampai sini mengerti? Understood. Clear. Okay. This. The first is I want to choose Mohaimin. Can you answer the question? Menggunakan artikel apa itu? Yang nomor 1 ah. Can you read this question? My father buys a car today. Yes, true. Jawabannya jadi A karena itu merupakan huruf konsonan. So the next, I want to choose Muklis. Yes. Can you read the question and answer? Number 2. Yes. Diana reads newspapers today. And the answer is B. Okay. Diana reads the newspapers today. Okay, thank you. And the next is Nanda. Can you answer? Nanda? Lihat? Oke. Nomor 3 kita jawab. I use bla 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 uniform today. Jadi di sini merupakan uniform kalimat konsonan. Jadi jawabannya B. I use a uniform today. And the last is I see bla 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 11 in the zoo. So ini merupakan kalimat vokal 11. So jawabannya jadinya B. I see an 11 in the zoo. Okay. Any question? Hello. Is it clear? Clear? Okay, so the conclusion about the article an, and the is dilihat dari penggunaannya dan an ini hanya bisa dipasangkan dengan kata benda tunggal dan dapat dihitung atau singular countable. Sedangkan the itu dapat digunakan untuk semua jenis kata benda are singular countable, plural countable, and uncountable. So, and I think enough for today. And thank you for your attention and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sudah nih.